Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 15 pada kuliah Sistem Politik Indonesia akan membawakan presentasi mengenai militer dalam sistem politik Indonesia. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Putri Amelia, yang kedua ada Juniwati, yang ketiga ada Yanuar, yang keempat ada Sarjali, dan terakhir saya Faizal Ramadan. Baiklah, mari kita mulai presentasinya yang akan dibawakan oleh saudari Juniwati. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi politik militer. Secara empatik, politik militer dapat diartikan sebagai penguasaan penuh kursi pemerintahan atau biasanya melalui cara kudet. Secara luas, politik militer dapat dilihat sebagai pengaruh tidak resmi tentara dalam proses politik dan pembuatan kebijakan negara. Next. Era politik militer di Indonesia terbagi menjadi 6. Yang pertama itu militer masa Orderan Lama, yang kedua militer masa demokrasi parlementer, yang ketiga TNI sebagai kekuatan politik setelah berakhirnya Kabinet Akli, yang keempat yaitu militer masa transaksi, yang kelima militer masa Orderan Baru, yang keenam yaitu militer masa reformasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yanuar. Selanjutnya, militer pada masa Orde Lama. Sejak awal mula terbentuknya pemerintahan Indonesia, militer Indonesia telah memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk garis sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 2. Peranan militer sangat jelas pada masa 5 tahun Revolusi Indonesia. 3. Para pemuda mengegas untuk mendirikan tentara dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, Panglima Besar Sudirman turut serta mendukung peran tentara Indonesia dalam politik. Next. Selanjutnya, militer pada masa demokrasi parlementer. Yang pertama, adanya konflik internal di Angkatan Darat sehingga menimbulkan konflik. Yang kedua, terjadi peristiwa demokrasi pada 17 Oktober 1952 di gedung parlemen yang diikuti oleh sekitar 30.000 orang. 3. Sehingga perlunya melibatkan tentara untuk mengatasi konflik tersebut. Selanjutnya disampaikan oleh Putri Amelia. TNI sebagai kekuatan setelah berakhirnya Kabinet Ali. Yang pertama, pada tanggal 2 Mei 1955, KSAD Bambang Sugeng mengundurkan diri karena tidak mampu melaksanakan amanat Piagam Jogja. Yang kedua, kemudian Kabinet Ali mengusulkan Kolonel Bambang Utojo menjadi KSAD. Yang ketiga, terjadinya penolakan mengenai pengangkatan Kolonel Bambang Utojo sehingga muncul polemik perbedaan pendapat di antara pimpinan TNI dengan pemerintah. Militer sebagai kekuatan politik pada masa transisi. Yang pertama, berlangsung dari tahun 1957 sampai 1959. Mayor Jenderal A.H. Nasution menitik beratkan usaha untuk mendapatkan dasar hukum bagi TNI untuk melakukan peranan non-militer. Yang ketiga, kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan SOB yang menjadi dasar hukum bagi peranan non-militer. Yang keempat, pasal 37 dari SOB itu antara lain memberikan kekuasaan kepada militer untuk menyimpang dari perundang-undangan yang ada guna mengambil suatu tindakan dalam suatu keadaan darurat yang memaksa
apapun dan bagaimanapun macamnya itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sarjali. Sarjali masih di mute suaranya. Militer pada masa Orde Baru. Adanya dua fungsi ABRI, yaitu pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dua fungsi ABRI sekaligus digunakan untuk membenarkan militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan Indonesia, termasuk kursi di parlemen, hanya untuk militer, dan berada pada posisi teratas dalam pelayanan publik nasional secara permanen. Militer pada masa reformasi atau hapusnya dua fungsi ABRI. 1. Reformasi 1998 mempunyai tuntutan meliputi bidang pemerintahan, hukum, politik, dan ekonomi. Yang kedua, di antara tuntutan tersebut adalah penghapusan dua fungsi ABRI. Yang ketiga, mencabut dua fungsi ABRI berarti menghapuskan fungsi sosial politik yang dimiliki militer. Keempat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menetapkan bahwa tentara profesional tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Kembali kepada Faizal Ramadan. Baiklah, untuk selanjutnya, materi ini masih berkaitan dengan masa reformasi. Jadi, dari penelitian LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 1996 sampai 97, tentang harapan masyarakat terhadap peran sosial politik ABRI menghasilkan beberapa temuan. Di antaranya ada 4 kategori kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang menolak dua fungsi ABRI, bertolak dari pemikiran yang menentang kehadiran ABRI dalam masalah non-militer. Kelompok kedua yaitu kelompok yang tidak a priori menolak peran sosial politik ABRI, tetapi menghendaki pembatasan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, kelompok yang ketiga, kelompok yang tergolong pragmatis, yang melihat dua fungsi ABRI sebagai tidak terhindarkan lagi, karena dalam politik real, kekuatan masih diperlukan. Yang keempat, kelompok struktural yang melihat bahwa ABRI sebagai penjamin stabilitas pembangunan dan persatuan bangsa. Next. Berdasarkan temuan tersebut, ada beberapa saran kebijakan dari lembaga LIPI. Yang pertama, ABRI perlu menitik beratkan perannya secara strategis dan mengurangi keterlibatannya dalam politik praktis, keorganisasian, dan kepartaian. Kedua, pemanunggalan ABRI harus ditujukan seperti bagaimana meningkatkan demokrasi, menanggapi masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan masalah HAM. Ketiga, kehadiran ABRI di dalamnya hanya dimungkinkan pada cabang pemerintahan yang memerlukan penanganan keamanan. Yang keempat, ABRI diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan politik luar negeri. Yang kelima, peran sosial politik ABRI diperlukan untuk mempercepat proses pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang handal dalam kompetisi internasional. Yang keenam atau yang terakhir adalah peran sosial politik ABRI diarahkan untuk membantu proses penegakan hukum di Indonesia dan pemberdayaan masyarakat yang ada. Baiklah, materi untuk militer dalam sistem politik Indonesia. Sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Semoga materi yang kami bawakan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.